Halo Sobat Dunia, kembali lagi bersama Ritme Dunia. Kali ini Ritme Dunia akan berbagi informasi dari cerita One Piece yang diadaptasi dari dunia nyata. Nah, apa saja itu? Mari kita simak videonya. One Piece adalah salah satu anime yang sudah ada sejak tahun 1997. Anime ini menceritakan tentang seorang Monkey D. Luffy yang mempunyai mimpi untuk menjadi seorang raja bajak laut. Sampai saat ini sudah lebih dari 1000 chapter hadir dari One Piece dan menghiasi hari-hari para pencinta animenya, tentunya dengan cerita yang sangat menarik. Ada banyak hal yang diajarkan dalam cerita anime ini, yang itu berkaitan dengan pengorbanan, persahabatan, dan juga pembelaan terhadap hal yang benar tentunya. Namun ada hal lain yang ditampilkan dalam cerita anime One Piece yang menggambarkan tentang sedang atau pernah terjadi di dunia nyata dan akhirnya dituangkan dalam cerita animenya. Apa saja itu? Mari kita simak videonya. Dilansir dari Kaskus, yang pertama adalah obat-obatan atau narkoba. Di dalam cerita anime One Piece, tepatnya di Arch Fishman Island, kita diperlihatkan pertarungan antara bajak laut Mugiwara melawan bajak laut manusia ikan yang dipimpin oleh Hody Jones. Dari segi kekuatan, bajak laut manusia ikan tentu lebih lemah dibandingkan dengan bajak laut Mugiwara. Namun mereka menggunakan semacam obat-obatan atau suplemen untuk membuat diri mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Nah, efek samping dari penggunaan obat tersebut membuat penggunanya menjadi lebih tua atau kusut. Nah, ini seperti obat-obatan atau narkoba namun pada penggunaan obat tersebut mempunyai efek samping yang membuat penggunanya menjadi tua atau kusut. Ini seperti penggunaan narkoba pada dunia nyata, bukan? Yang kedua adalah perang. Seperti aksi anime lainnya, One Piece juga menampilkan peperangan antara bajak laut. Perang ini tentu terjadi karena terpicu oleh satu hal dan yang lain. Sama halnya dengan perang dunia yang pernah terjadi di dunia ini beberapa puluh tahun yang lalu. Dalam perang ini, Shirohige, ketua atau kapten dari bajak laut Whitebird dan divisi komandan kedua Ace telah gugur dan tewas menjadi korban dalam perang ini. Yang ketiga adalah penutupan kebenaran. Mungkin hal ini di dunia nyata lebih dikenal dengan nama konspirasi. Di dunia nyata banyak sekali konspirasi yang terjadi. Kalau di konspirasi di dunia One Piece adalah tentang abad kekosongan. Bayangkan saja tidak ada seorang pun yang boleh mengetahui tentang apa yang terjadi di abad kekosongan ini. Bahkan penduduk Ohara yang baru mengetahuinya saja langsung dibantai habis-habisan oleh pemerintah dunia. Yang keempat adalah genosida. Genosida adalah pembantaian atau pembunuhan massal terhadap suatu bangsa dengan tujuan memusnahkan bangsa tersebut. Di dunia nyata seringkali terjadi genosida yang biasanya diakibatkan oleh perang, bahkan sampai dijadikan alasan untuk menjaga keseimbangan dunia. Di One Piece pun juga begitu. Salah satu genosida yang paling diingat adalah pembantaian Ohara dan seluruh penduduknya karena mereka mengetahui rahasia dunia yang seharusnya secara tertutup. Oleh karena itu, pemerintah dunia memutuskan untuk menghabisi seluruh penduduk di Ohara. Yang kelima adalah kekuasaan pemerintah yang mutlak.
Hal ini tentu sudah banyak diketahui karena sedang terjadi di dunia saat ini. Ada beberapa negara di dunia yang memiliki pemerintahan yang tidak bisa diganggu oleh rakyatnya, seperti halnya Tenryubito di dalam anime One Piece. Tenryubito dikenal sebagai penguasa atau dewa yang bisa melakukan apapun semaunya tanpa pengecualian. Ya, tentu saja Tenryubito di dunia ini benar-benar ada. Kalau di Indonesia, menurut kalian siapa ya? Yang keenam adalah perbudakan dan perdagangan manusia atau human trading. Perbudakan dan perdagangan manusia tentu saja sudah ada sejak zaman dahulu kala dan mungkin saja sudah ada sampai saat ini. Dalam One Piece, perbudakan dianggap hal yang wajar, di mana biasanya para Tenryubito atau penguasa memiliki budak-budak yang mereka beli dari tempat perdagangan manusia di Pulau Sabaudi. Yang ketujuh adalah dunia bawah. Nah, untuk underworld atau dunia bawah biasanya menjadi tempat yang cocok untuk memperdagangkan barang-barang terlarang seperti narkoba dan lainnya. Begitu juga di One Piece, di mana dunia bawah biasanya memperjualkan senjata-senjata untuk keperluan perang, juga buah iblis buatan yang ada di dunia bawah, contohnya seperti Doflamingo dan Kaido. Yang kedelapan adalah rasisme. Mungkin dalam dunia nyata rasis masih melekat dan belum hilang. Bentuk rasis yang sering terdengar adalah tentang warna kulit. Begitu juga di One Piece, namun bentuk rasis dalam dunia One Piece sedikit berbeda, yaitu kerasisan antar ras. Dalam One Piece, ras manusia ikan cenderung dibenci dan dikucilkan oleh kebanyakan orang. Yang kesembilan adalah ketidakadilan sosial. Keadilan sosial di dunia ini banyak dipertanyakan karena masih banyak rakyat kecil yang bahkan tidak diperhatikan sama sekali oleh negaranya. Salah satu bentuknya adalah kawasan rumah elit yang berada berdampingan dengan kawasan rumah kumuh. Begitu juga di One Piece, di mana tempat yang menandakan ketidakadilan sosial di anime ini berada di Great Terminal yang bersampingan dengan kerajaan Goa di pulau kelahiran Luffy. Nah, yang nomor 10 atau yang terakhir adalah kemiskinan. Tidak bisa dipungkiri bahwa kemiskinan memang masih merajalela di dunia ini. Anime One Piece juga menggambarkan hal yang serupa, di mana salah satu tempat yang dicontohkan Oda Sensei adalah Kuri, kerajaan Wano. Kuri merupakan wilayah industri, pabrik senjata Kaido yang memiliki tingkat polusi tinggi, bahkan airnya saja sudah tercemar. Ya, itulah beberapa hal di dunia nyata yang digambarkan dalam sebuah anime yang berjudul One Piece. Bagaimana menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Tetap dalam ritme dunia.